Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah apa kabar? Masya Allah, udah siap nih belajar sama guru-guru kita. Jamaah yang ada di rumah pasti juga udah siap dong. Tapi sebelum kita belajar nih, ada berita viral yang mau kita saksikan. Apa dia? Ini dia tayangannya. Semoga anak-anak kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Dan semoga saudara kita di Palestina selamat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga benar-benar akan ada keadilan ya buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Gimana nih Ustadz Maulana? Ibu dari mana? Dari Pandeglang, Banten. Oh, Namanya siapa Ibu? Ibu Romlah. Terima kasih Ibu Romla doanya. Silakan duduk kembali. Romla. Masya Allah. Ustadz, pahala syahid itu tuh gimana sih? Dan benar apa malaikat akan memenuhi langit ketika menyambut orang-orang yang syahid? Baik, izin Habib dan Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Tak henti-hentinya kami turut berduka dan prihatin dan mudah-mudahan dunia sadar akan apa yang terjadi saat ini di saudara kita. Ini bukan lagi konflik apa tapi konflik kemanusiaan. Dan ketahuilah saudara-saudara kita yang syahid di Gaza, Israel semoga diterima di sisi Allah. Amin. Caca tadi nanya, pahala syahid dan malaikat memenuhi langit menyambut orang-orang syahid? Jawabannya iya. Karena kematian yang terbaik mati yang syahid. Kenapa? Karena beliau diberikan kemuliaan, dosanya diampuni, bahkan diperlihatkan tempatnya di surga. Dan beliau, Masya Allah, tabarakallah, kemuliaan orang syahid itu tidak disiksa di kubur. Bahkan diberikan mahkota kemuliaan. Dan orang-orang yang syahid itu bagaikan burung yang bolak-balik ke surga. Itu hebatnya. Para penghuni orang-orang yang syahid itu diangkat kemuliaannya setinggi-tingginya. Maka mungkin kita melihat kasihan banget. Tapi bisa jadi mereka bahagia, tersenyum. Keinginan syahidnya itu luar biasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa mendapatkan pahala syahid? Iya, jawabannya iya. Karena ada pahala syahid akhirat, tapi bukan pahala syahid dunia akhirat. Siapa itu? Termasuk orang yang menuntut ilmu, termasuk jamaah ini yang jauh-jauh dari Banten ke sini. Kemudian ibu dari? Oh, sama-sama. Ini luar biasa keberkahannya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa jamaah. Ibu ini semuanya kalau orang Sunda bilang apa sadayana ya semuanya ya. Sadayana mau masuk surga apa mau masuk neraka? Ibu-ibu semua yang ada di rumah jamaah Islam itu indah mau masuk surga apa mau masuk neraka? Masuk surga. Nah caranya kalau mau masuk surga kita harus tahu ada pintu-pintu neraka yang katanya ternyata ada di dunia. Kenapa kita harus tahu supaya insya Allah bisa kita tutup. Di mana aja sih pintu nerakanya? Jangan-jangan ada di rumah kita, ada di tempat kerjaan kita, atau ada di sekitar lingkungan kita. Naudzubillahi mindzalik. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah pintu-pintu neraka yang saat ini ada di dunia. Sebelum kita belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Naudzubillah min dalik summa naudzubillah. Semakin hari itu berita-beritanya semakin yang enggak-enggak tapi kenyataan. Ada seperti itu Bib. Nah ini gimana sih Bib? Apa benar pintu neraka pertama saat ini yang dibuka di dunia itu udah mulai terbuka lebar? Pintu neraka itu apa Bib? Mohon tausiahnya. Akhir Puan, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa sarim ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat yang insyaallah penonton di rumah
dan penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya ya Rab. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keriduanmu, amin ya Rabbal. Yang pertama adalah yakni pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar. Karena apa? Karena syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Syahwat manusia ini akan membuat manusia tersebut berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Karena zina di dalamnya penuh dengan kehancuran. Zina akan membuat kalian berada di dalam kehancuran dan kehancuran. Oleh karena itu, siapa orang manusia yang berharap akan ridhonya Allah, berharap akan ampunannya Allah, maka dia harus menjaga syahwatnya dan dia kendalikan syahwatnya. Sebagaimana hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya siapa orang yang bisa menjamin dirinya untuk menjaga di antara dua rahangnya dan menjaga di antara dua pahanya, bifahizain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia surganya Allah. Mananya apa? Kalau dia bisa menjaga lidahnya, dia bisa menjaga perkataannya, dia bisa menjaga daripada lisan yang baik, nggak gibah, namimah dan lain sebagainya, dan juga dia bisa menjaga daripada kemaluannya, maka dijamin oleh Nabi Muhammad SAW mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka di dunia yang pertama yaitu pintu syahwat. Pintu syahwat ini adalah pintu kehancuran. Syahwat cenderung untuk mengeluarkan daripada apa? Mengeluarkan daripada emosional dirinya, nafsunya dan jiwanya untuk berada dalam apa? Dalam kemaksiatan dan akhirnya dia gelap mata. Karena apa? Karena kemaksiatan yang ada di tangannya, handphonenya, atau dia lihat hal-hal yang tidak baik di handphonenya, atau dia berpikir dengan pikiran yang gak baik, atau melihat temannya, lingkungannya. Akhirnya dia melakukan perbuatan yang Allah tidak ridhoi sehingga dia dalam keadaan hancur dan Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya sebesar-besarnya finnar di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jagalah syahwatmu sehingga Allah ridho kepadamu, maka nikahlah segera. Kalau misalkan belum nikah maka puasalah kalian. Subhanallah, terima kasih Bib pengingatnya Bib. Laki-laki tundukin pandangannya, wanita tutup auratnya gitu ya Bib ya. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Habib Utsman, luar biasa. Nah jamaah ada tayangan lagi nih yang aduh bikin hati tuh rasanya aduh teriris banget. Apa sih tayangannya ini dia? Min dalik bila kepala keluarga yang kita harusnya banggakan, kita sayangi, kita berterima kasih. Dari kecil bapak kita keluar keringet, cari uang buat kita. Saya nggak sampai sih kepala saya nggak nyampe kadang-kadang nih. Subhanallah. Ini apa wallahu alam ya Ustadz Syam. Tapi apa kayak gini-gini apa karena ada juga kemakan uang riba misalkan. Menjadi hati tuh jadi keras gitu. Karena salah satu pintu neraka yang terbuka sekarang katanya pintu melalui riba. Tapi kalau riba adalah salah satu atau satu-satunya solusi maksud saya. Satu-satunya solusi untuk kita mendapatkan pinjaman gimana? Jadi kita terhimpit gitu loh. Siap, baik. Gimana? Jadi harus gimana Ustadz Syam? Mohon tahu silahkan. Terima kasih guru kami Ustadz Maulana, guru kami Habib Utsman, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Perintah menjauhi riba adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah daripada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, lebih menegaskan lagi bahwasanya riba itu adalah hal yang sangat dilarang. Kenapa? Karena orang sudah susah ditambah lagi susahnya dengan tambahan bunga. Subhanallah. Orang biasanya di zaman Nabi SAW, di zaman para salafus saleh, orang minjem tuh kenapa? Karena kepepet, karena kebutuhannya. Subhanallah. Maka sangat tercela pelaku riba ini. Kenapa? Orang udah susah, tambah lagi susahnya dengan tambahan bunga daripada apa yang dia hutangkan tadi. Tapi kalau zaman sekarang justru yang dikasih pinjaman orang yang mampu membayarnya, subhanallah. Jadi kalau dikatakan kalau dalam keadaan kepepet gimana? Dalam keadaan darurat gimana? Kalau dalam keadaan darurat tidak ada sesuatu yang bisa kita tempati meminjam. Sedangkan kalau tidak meminjam kita mati. Jadi darurat dalam Islam itu ukurannya kematian. Ukurannya nyawa. Kalau nggak minjem, ya dia bisa mati karena kelaparan anak dan istrinya, keluarganya. Kalau udah darurat, udah mengancam nyawa, subhanallah. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama bukan riba dulu. Yang pertama datanglah kepada lembaga zakat. Karena orang ini berhak mendapatkan zakat. Itulah kenapa zakat harta itu bukan hanya Ramadan. Zakat yang Ramadan itu adalah zakat fitrah. Tapi zakat harta itu kapan saja waktunya. Kalau udah genap setahun ya keluar zakatnya. Kenapa? Karena di antara kita ada orang-orang yang tidak bisa bekerja atau mungkin ada sesuatu yang memang menghimpitnya. Jadi orang-orang seperti ini memang sebelum dia mengatakan bahwa boleh riba karena darurat, dia mesti datang dulu kepada lembaga zakat, kepada lembaga sedekah misalnya, infak, dia katakan bahwa saya sangat membutuhkan, kalau saya tidak makan hari ini saya dan keluarga saya bisa mati. Subhanallah, jazakallah khair. Ya. Ustaz, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Ya Allah, supaya kita juga nggak sempit rezekinya Ustadz Maulana, gimana ada caranya Ustadz? Ada caranya sangat praktis dengan cara berdonasi dari CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Mudah sekali ya. Mudah banget. Dan insya Allah amanah. Habis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah.